Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man shallal isya fi jama'atin, siapa yang sembahyang isya berjamaah, faka'annama shalla nisfal lail, dapat pahala seperti salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi, seandainya mereka tahu pahala salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah, la atauhuma habwan, mereka akan datang ke masjid walaupun merangkak. Mudah-mudahan kita anak cucu kita istiqomah salat berjamaah. Baik, saya jawab pertanyaan. Apakah wanita yang sedang haid boleh bersolawat? Saya jawab dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Perempuan haid tak boleh masuk masjid, tak boleh pegang Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh iktikaf, tak boleh solat, tak boleh puasa. 7. Saya ulang. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, dalam mazhab Syafi'i, tak boleh masuk masjid, tak boleh pegang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh iktikaf, tak boleh solat, tak boleh puasa. Selawat boleh, karena selawat adalah doa. Maka kalau ada perempuan sedang berhalangan, dia naik kendaraan, dibacanya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu ayat, tapi karena dibaca waktu naik kendaraan boleh, karena fungsinya waktu itu sebagai doa. Maka perempuan yang berhalangan tetap boleh baca doa, termasuk selawat itu adalah doa. Saya mau tanya, coba Ustadz jelaskan bagaimana seseorang memanfaatkan hasil dari sedekah, infak, atau wakaf yang diberikan oleh orang lain untuk kepentingan pribadinya, sedangkan sedekah, wakaf, infak tersebut bukan haknya. Bagaimana hukum? Ini menyindir nampaknya. Ada orang bersedekah ke Ambo di Palembang. Ustadz Somad, ini Ambo tanya, iko untuk Ambo apa untuk fakir miskin? Untuk fakir miskin, ditulis di amplop itu untuk fakir miskin. Ambo sampaikan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kami membuat yayasan tabung wakaf umat, namanya 35 orang, alumni Azhar, alumni YIN, sama jamaah. Ustadz Somad, iko ada duit apa kok? Zakat. Ambo ndak masuk dalam asnaf zakat. Jadi kalau ambo ambil, ambo makan, berarti ambo makan harta orang lain dengan cara batil. Tapi kue ini boleh dimakan. Jadi kalau ambo ambillah wakaf, zakat, infak, sedekah yang bukan untuk ambo, maka di akhirat ambo akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi pun akan kita tanggung jawab di hadapan Allah. Doakan Abdul Somad jangan sampai makan zakat, wakaf, infak, sedekah. Amin. Tapi kalau ada uang mengasih untuk Abdul Somad, boleh tak diambil? Jamaahnya boleh. Bagaimana cara kita terhindar dari sifat iri, dengki, dan penyakit hati agar hidup kita tenang dan tentram?
Karena di lingkungan kita masyarakat pasti ada rasa iri, dengki dan penyakit hati. Cara menghilangkan iri ada 5. Yang pertama, awak mesti tahu bahwa awak sakit. Gula itu bahaya, teh manis itu bahaya, susu kopi bahaya. Tapi paling bahaya adalah orang yang tak tahu bahwa dia kena penyakit diabetes. Itu yang paling bahaya, Bu ya. Oleh sebab itu awak periksa diri dulu bahwa kita sedang sakit. Bagaimana cara merasakan kita ini kena penyakit hasad? Pertama, karahatun nikmah alal mun'ami alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Itu hasad. Menengok Pak Kades pakai mobil baru domam. Itu berarti. Jadi yang pertama adalah jangan sampai ada rasa tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Yang kedua, jangan sampai hasud. Pertama hasad, sesudah hasad muncul hasud. Pak, itu siapa fulan itu hebatnya kini jadi pegawai. Iyalah nyogok. Itu si anu tuh hebatnya kini duitnya banyak. Iya Bu ya, tuyulnya sampai 10. Muncul hasud. Maka awak selalu minta wa min syarri hasidin iza hasad. Yang ketiga, awak doakan orang yang awak hasad itu. Doakan inyo tengah malam, ya Allah, iko tetangga hamba motornya elok, duitnya banyak, bimbinglah inyo supaya istiqomah, supaya inyo mendokek pada agama Allah, supaya inyo mati husnul khatimah. Doakan inyo. Nangka ampe doakan di muka inyo. Di muka inyo awak doakan. Awak lah nikah 10 tahun indah ada anak. Inyo baru nikah Januari, April lah ada anak. Apa nak sakit hati awak? Awak doakan di muka inyo. Diundang awak ke majlis akikah, awak doakan barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahid wa ruzikta billahu wa balagha asyuddahu. Didoakan inyo. Nang terakhir, nang kelima, awak indak menengok inyo, tapi awak memandang nama buek inyo itu siapa? Orang yang hasad itu bukan masalah akhlak. Orang yang hasad itu masalahnya akidah. Akidahnya rusak. Sebab inyo indak ridha menerima pembagian Allah. Nak membuat orang kaya, nak membuat orang susah, nak membuat orang ganteng, nak membuat orang kurang ganteng, nak membuat orang tinggi, nak membuat orang kurang tinggi. Allah Ta'ala. Jadi kalau awak tidak suka menengok orang kaya, berarti awak tidak ridha kepada pembagian Allah SWT. Rusak akidah awak. Itulah 5 jurusnya. Ustaz, tolong berikan kami para pemuda nasihat agar taat pada Allah dan Rasul. Kalau kalian ingin buat dosa, ambil mancis, bakar ujung jari. Anak muda kau kan banyak punya mancis. Kalau indaknya punya mancis, kawannya punya mancis. Asal tinggi anda buat dosa, bakar ujung jari. Seberapa lama kau sanggup menahankannya, buatlah dosa selama itu. Dah, tak usah banyak-banyak kaji. Itu aja. Balik dari siko, boleh mancis. Saya merasa susah khusyuk waktu sholat. Mohon tipsnya Ustaz. Bagaimana cara khusyuk dalam sholat? 5. Yang pertama, waktu berwudu, hati awak udah didudukkan. Namanya hudurul qalbi, menghadirkan hati. Hati awak itu berjalan ke pasar, pergi ke mall SKA, pergi jalan-jalan ke alam mayang. Hati awak, maka didudukkannya ke dalam. Macam mana cara mendudukkannya? Waktu berwudu, waktu mengambil air wudu masuk ke mulut ke hidung. Waktu itu makrifatnya awak bersihkanlah dosa-dosa. Waktu awak membasuh muka, waktu itu awak sedang membersihkan dosa mata, dosa muka.
Waktu menyiram tangan, bersihlah dari dosa-dosa tangan. Waktu membasuh telinga, menyapu kepala, hilanglah dosa-dosa utak kotor, telinga, dosa telinga. Waktu membasuh kaki, kalulah dosa-dosa kaki dari celah-celah jari jemari kaki. Sesudah itu menghadap ke kiblat. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Dari tempat sembahyang, dari tempat mengambil air sembahyang ke masjid, tidak boleh tasbih. Tasbih kau menjalin jari jemari, membunyi-bunyikan tangan. Keretak-keretak, tak boleh tasbih. Karena rusak hati. Hati yang udah duduk tadi jangan sampai rusaknya. Bertasbih ya, bukan tasbih, tasbih. Subhanallah, subhanallah. Masuk masjid, tunggu azan. Habis itu yang kedua, dengar azan. Jawab azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Khusyuk dari mulai azan. Ikut ibarat main bola pemanasannya. Tidak langsung masuk main sepak bola. Kram kaki. Pemanasan dulu. Jadi dari mulai wudu ke azan. Ditutup dengan wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatir rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqama mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Nang ketiga, pemanasan qabliyah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Engkau yang ku maksud, ridhamu yang ku cari. Allahu akbar. Dalam Allahu Akbar itu ada 3. Qasad, ta'arad, ta'yin. Sembahyang apa? Qabliyah Isya. Berapa rakaat? 2 rakaat. Karena Allah Subhanahu wa taala. Nangka ampe mulut membaca, hati mengingat. Connect antara mulut dengan hati. Mulut dengan hati. Apakah Nabi Muhammad itu kalau sembahyang mulutnya bergerak? Dijawab oleh Khabbab ibnul Arth, sahabat Nabi. Hai Khabbab, yo, Nabi kalau sembahyang mulutnya bergerak apa tidak? Nabi kalau sembahyang mulutnya bergerak. Dari mana orang tahu? Bittirabi lihyatih, karena janggutnya bergoyang. Banyak kini orang sembahyang mulutnya tidak bergoyang. Allah. Bergoyang, mulut bergoyang. Allahu akbar kabir. Alhamdulillah katsir wa subhanallah bukratan wa asila wajjahtu wajhi alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman. Mulut menyebut, hati mengingat. Yang kelima, ambo hendak menyuruh menghafal terjemah, enggak, bukan menghafal terjemah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bukan menghafal terjemah. Awak sekedar paham saja. Paham secara makna umum global, bukan menghafal terjemah perkataan anda. Paham yang apa yang awak baca. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sembahyang iko sama macam orang meniti pematang di tengah sawah. Iko sawah, di tengah sawah tu ada pematang tanah liat yang licin. Gitulah awak jalan. Agak terpleset naik balik, agak jatuh naik balik. Sama macam orang naik Honda, agak-agak mengantuk naik ke trotoar naik balik. Begitulah sembahyang. Udah agak ke mall SK, balik kembali. Udah agak. Jangan awak meniti pematang, masuk ke sawah, masuk ke kolam, menangguh-nangguh ikan pula. Copek ingat, copek naik balik. Dari mulai takbiratul ihram sampailah ke salam. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma antalantu wa ma asraftu wa ma ta'alamu bi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma, lupa pula baca. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzab. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah sesudah salam awak lupa pada Allah? Tidak. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, berzikir mengingat Allah waktu togak, wa qu'udan waktu duduk, wa ala junubihim waktu berbaring.
Oleh sebab itu awak diajarkan tuan-tuan guru, tuan-tuan mursyid berzikir ndak putui. Ada zikir ismul mufrad Allah 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 Allah, atau zikir tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah, supaya tertancapnya di dalam, supaya jangan sampai mulut awak menyabik subhanallah tapi hati awak ingat gaji 13. Mulut awak menyabik alhamdulillah tapi hati awak mengingat gotah. Itu maka diajarkan banyak-banyak zikir. Tadi awak tahlil, sesudah tahlil ismu zat Allah 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 Allah. Apa dalil Allah Allah kok? Alladzina yadhkuruna Allah. Orang-orang yang menyebut Allah. Dalam hadis, dalil hadisnya mana? La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat selama di atas muka bumi ini masih ada orang menyebut Allah Allah. Itu dalil menyebut ismul mufrad. Ismul mufrad itu artinya Allah tunggal, tak ada tambah lain. Allah Allah Allah. Bolehkah kita mengkeramik kuburan kalau tanahnya itu tanah ambo? Ambo boli tanah, lalu kemudian ambo posan karena ambo kalau su ambo mati kubukan ambo di situ. Ambo bangun bangunan di atas boleh karena tanah itu punya ambo. Tapi kalau tanahnya tanah wakaf bukan milik ambo, maka jatuh kepada haram. Karena tanah itu bukan punya ambo, sama dengan membangun bangunan di atas tanah wakaf. Tapi untuk zaman sekarang mesti kubur ini dikasih batu. Karena kalau kubur tidak dikasih batu, diambil developer. Udah banyak kejadian. Jadi kubur ini dikasih, tapi jangan terlalu berlebihan. Kalau mau ngasih keramik ke masjid, masjid ikolah elok, cari masjid lain di Rimbo Panjang yang masih perlu keramik. Oleh sebab itu ada yang simpel untuk kuburan, batu panjang, mempek batu, batu panjang kanan, batu panjang kiri, batu sambung, batu sambung. Nah, itu lebih efektif, lebih efisien. Tapi hukum asal membangun bangunan di atas kuburan kalau tanahnya pribadi tidak sampai haram. Apa dalil membangun kubah di atas kubur? Karena Umar bin Khattab membangunkan kubah di atas kubur Zainab. Gunanya untuk apa? Supaya orang baca Quran ada atap, tidak kepanasan matahari. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Apakah hantu itu ada? Wa ma khalaqatul jinna wal insa alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Makhluk Allah dua, yang taklif, yang mukallaf, yang disuruh beribadah itu dua. Pertama jin dan kedua manusia. Jadi hantu itu, hantu kalau nyo indak nampak itu jin, kalau nampak orang hantu angga. Pocong Pak Ustaz, pocong jin jo. Kuntilanak, kuntilanak pun jin jo. Dan kawan-kawan, iya, uka-uka, suster ngesot, begu ganjang, tuyul, nyiroro kidul. Nah, itu sodonya itu jin. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tompek, lain namanya. Kalau di macam-macam tompek, nah itu sebenarnya adalah jin. Jin. Jin itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling tua. Nama komunitasnya jin. Juz 29 ada satu surat namanya surat jin. Di dalam surat jin itu dijelaskan ada jin yang Islam, ada jin yang kafir. Minnal muslimuna wa minnal qasitun. Kami ada yang jin Islam, ada yang jin kafir.
Yang jin Islam taharrau rasyada, selalu mencari jalan yang benar masuk Islamnya. Yang jin kafir kanu li jahannama hataba. Jadi jin itu ada yang jin kafir. Jin kafir itulah setan, induknya namanya iblis. Iblis tidak pernah digoda setan, karena setan itu anak buahnya. Tidak berani setan menggoda iblis. Nah, jadi begitu cerita tentang pocong dan kuntilanak tadi. Pertanyaan terakhir, masuk kerja nyogok, kolah hantu. Formasi untuk menjadi penyuluh di Kecamatan Sugang. Formasi untuk menjadi penyuluh di Kecamatan Sugang. Yang mendaftar tertulis di map nomor 62. Map siapa? Map Ambo. Ambo waktu itu ikut tes CPNS. Jadi dia mau tanya lah ke panitia penerima, Pak, iko map Ambo ko 62 ko apa maksudnya? Bapak pendaftar yang ke 62. Yang lulus jadi pegawai ko bapak pulang Sugang. Jadi kalau Ambo sogok lah masuk itu, Ambo sogok 1 juta, lulus Ambo. Padahal sebenarnya Ambo nak lulus nilai Ambo rendah, maka sesungguhnya Ambo sudah memakan harta orang dengan cara batil. Gajinya haram, SPPD-nya haram, uang pensiunnya haram, uang tunjangnya haram. Lulus umur 30, pensiun umur 60, 30 tahun makan duit haram. Neraka jahanam tompenya. Maaf Ustaz melenceng, membelok pun tidak apa-apa. Apabila saya ingin ta'aruf dengan seorang ikhwan itu laki-laki, inya pedusi ingin berkenalan dengan laki-laki, apa boleh sebagai akhwat memulai duluan? Boleh tidak perempuan memulai duluan kepada laki-laki? Boleh. Dalilnya apa? Dalilnya Khadijah memulai duluan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi tak langsung, melalui Maisarah. Tapi yakinkan laki-laki kau soleh, bukan salah. Kalau engkau duluan ke laki-laki yang salah, sesudah itu diupdate-nya di FB. Ada yang nembak gua nih, mau jawab iya aja atau iya banget ya. Kalau yakin inyo orang baik, inyo menjaga rahasia, inyo orang soleh, maka kau sampaikan hasrat hatimu, tapi tidak langsung melalui orang lain. Seperti Khadijah menyampaikan kepada Maisarah. Yang kedua, seperti anak Su'aib menyampaikan maksudnya ke ayahnya Su'aib tentang laki-laki ko soleh, nama laki-laki ko Musa. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Ayah, kalau ayah ingin mencari orang yang kuat dan amanah, ikolah orangnya Musa. Ini merekomendasikannya. Itu dalil. Tapi yakinkan laki-laki itu orang yang baik dan amanah. Kalau indah, habis awak dibukanya kemana-mana. Itu dulu nembak Ambo dulu. Itu dulu suka pada Ambo. Habis tak kemana-mana cerita. Itulah tentang kaji awak malam iko. Mudah-mudahan saudara awak lakukan iko menjadi amal soleh. Mudah-mudahan awak saudaranya istiqomah dan mati husnul khatimah. Untuk iko awak bertawassul kepada Allah dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Dengan kemuliaan salawat selamatkanlah kami dari segala musibah, malapetaka, bencana, penyakit ya Allah. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Dengan kemuliaan salawat tunaikanlah segala hajat kami, hajat dunia, hajat akhirat ya Allah. Wa tuballighna biha aqsal ghayat. Dengan kemuliaan salawat sampaikanlah kami kepada cita-cita yang tertinggi, min jami'il khairat, segala kebaikan, min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat, ketika hidup maupun sesudah mati. Dengan kemuliaan salawat tutahhiruna biha min jami'is sayyiat. Dengan kemuliaan salawat sucikanlah kami dari dosa-dosa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan kami dalam ahlus sunnah wal jamaah, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami, wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami, wa taubatan qablal maut, bagi kami taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, beri rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut, wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika amal kami dihisab. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, amak kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali masyayikhina, tuan-tuan guru kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik, jadikan kami orang yang memakmurkan masjid-Mu ya Allah. Allahumma iftah lana futuhal arifin, bukakan pintu hati kami supaya mendapat hidayah seperti yang Kau berikan pada wali-wali-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Dari maghrib sampai ke isya tadi banyak silap salah, tak berkenan di hati Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah mengampunkan saya, mudah-mudahan Bapak Ibu memaafkan silap salah saya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, selalu mencari ridha Allah, selalu dalam keadaan la ilaha illallah sampai malaikat maut mencabut nyawa. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.